Gawat ini, KPK ungkap ada aliran dana ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo ke Nasdem nilainya capai miliaran. Dan kalau ini terbukti bahwa ada aliran dana dari koruptor kepada partai politik, Partai Nasdem bisa terkena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan pencucian uang, TPPU. Bahkan mungkin Partai Nasdem juga terkena dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Ada banyak lagi pasal-pasal dalam undang-undang yang akan dikenakan kepada Partai Nasdem kalau terbukti Partai Nasdem menerima aliran dana dari seorang koruptor. Karena kasus yang dihadapi sekarang adalah kasus korupsi yang tidak bisa dicarikan pembenarannya. Apalagi kerugian yang sudah disampaikan 8,32 triliun, bukan angka yang kecil. Makanya tidak sedikit yang mengaitkan kasus ini dengan gedung Nasdem Tower yang mewah. Dan fasilitas Anies kampanye kemana-mana buat Nasdem seperti disediakan private jet. Dalam kasus korupsi ini, Nasdem dan Anies terlihat galak, jangan-jangan ada dana korupsi yang mengalir ke mereka. Kejaksaan akan mengusut aliran dana hingga ke partai. Apakah Nasdem Tower dapat? Apakah biaya pencapresan Anies dan fasilitasnya juga dapat? Apakah dengan semakin galak mereka berupaya menutupi fakta-fakta yang lain? Menurut saya sih ini serem banget. Begini, kita sama-sama tahu ya bahwa Nasdem berjasa dalam pencapresan Anies. Tapi belum jadi presiden aja, ketika ada petinggi Nasdem yang tersangkut masalah korupsi, Anies seperti sedang membalas budi dan membelokkan isu dari isu penegakan hukum menjadi isu politik praktis, seolah pihaknya sedang dizolimi. Nah, bagaimana nanti kalau benar jadi presiden? Pasti lebih ngeri lagi politik balas jasanya. Teman-teman, kalau saya jadi Pak Surya Paloh ataupun Pak Anies Baswedan, saya pasti akan dengan lantang mengatakan mendukung Kejaksaan Agung memberantas korupsi di bumi NKRI, tidak pandang bulu kawan ataupun lawan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap ada aliran uang korupsi mantan Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo yang mengalir ke Partai Nasdem nilainya mencapai miliaran rupiah. Selain itu, sejauh ini ditemukan juga aliran penggunaan uang sebagaimana perintah SYL yang ditujukan untuk kepentingan Partai Nasdem dengan nilai miliaran rupiah dan KPK akan terus mendalami, ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di gedung KPK Jumat 13 Oktober 2023. Diketahui, Syahrul Yassin Limpo rampung menjalani pemeriksaan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK usai ditangkap pada Kamis 12 Oktober 2023 malam. Dia ditangkap karena terlibat kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian atau Kementan. Usai menjalani pemeriksaan, Syahrul Yassin Limpo terlihat mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye. Selain Syahrul Yassin Limpo, Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta juga terlihat menggunakan rompi oranye. Syahrul dan Hatta rencananya akan ditahan di rumah tahanan KPK selama 20 hari pertama. Dari analisis dan kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka SYL dan tersangka MH untuk masing-masing 20 hari. Pertama terhitung 13 Oktober 2023 hingga 1 November 2023 di rutan KPK. Ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pres di gedung KPK Jumat 13 Oktober 2023. KPK resmi mengumumkan status mantan Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo atau SYL sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dalam jabatan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian atau Kementan Republik Indonesia. Selain Syahrul Yassin Limpo, KPK juga menjerat dua anak buah Syahrul Yassin Limpo, mereka yakni Sekjen Kementan Kasdi Subagiono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan awal mula kasus ini saat Syahrul Yassin Limpo menduduki jabatan Menteri Pertanian. Syahrul Yassin Limpo mengangkat kedua anak buahnya itu menjadi bawahannya di Kementan. Kemudian Syahrul Yassin Limpo membuat kebijakan yang berujung pemerasan dalam jabatan. SYL kemudian membuat kebijakan
personal kaitan dengan adanya pungutan maupun setoran di antaranya dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi termasuk keluarga intinya. Ujar Johanis dalam jumpa pers di gedung KPK Rabu 11 Oktober 2023. Johanis menyebut Syahrul Yassin Limpo menugaskan Kasdi dan Hatta melakukan penarikan sejumlah uang dari unit Eselon 1 dan Eselon 2 dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa. Sumber uang yang digunakan diantaranya berasal dari realisasi anggaran Kementerian Pertanian yang sudah di markup, termasuk permintaan uang pada para vendor yang mendapatkan proyek di Kementerian Pertanian. Atas arahan SYL, KS dan MH memerintahkan bawahannya mengumpulkan sejumlah uang di lingkup Eselon 1, para Direktur Jenderal, Kepala Badan hingga Sekretaris di masing-masing Eselon 1 dengan besaran nilai yang ditentukan SYL dengan kisaran besaran mulai $4.000 hingga $10.000, kata Johanis. Penerimaan uang melalui Kasdi dan Hatta sebagai representasi sekaligus orang kepercayaan Syahrul Yassin Limpo dilakukan secara rutin tiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing. Penggunaan uang oleh SYL yang juga diketahui KS dan MH di antara lain untuk membayar cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL, kata Johanis. Sejauh ini, uang yang dinikmati SYL bersama-sama dengan KS dan MH sejumlah sekitar 13,9 miliar rupiah dan penelusuran lebih mendalam masih terus dilakukan tim penyidik. Johanis menandaskan para tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf E dan 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 KUHP. Sedangkan tersangka SYL turut pula disangkakan melanggar pasal 3 atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Partai Nasdem angkat bicara soal dugaan adanya aliran uang korupsi mantan Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo atau SYL yang mengalir ke Partai Nasdem. Wakil Ketua Umum Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali menilai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tidak perlu mengumumkan ke publik soal dugaan partainya menerima uang korupsi Syahrul Yassin Limpo, sebab itu sama saja menggiring opini publik. Kalau kemudian institusi KPK ini sudah mengumumkan secara terbuka, ini sama saja mempengaruhi opini publik, di mana tahun ini kita sedang masuk di tahun politik, sehingga kita berharap supaya tidak terjadi kegaduhan. Tidak perlu kemudian menjudge atau menyampaikan hal-hal yang belum pasti kebenarannya, ujar Ali kepada wartawan dikutip Sabtu 14 Oktober 2023. Terkait dugaan aliran dana ke Nasdem, Ali mengakui tahu bahwa SYL pernah memberikan sumbangan 1.000 paket sembako untuk kegiatan sosial Nasdem. Namun pihaknya tidak mengetahui asal-usul uang sumbangan tersebut. Bahwa ada bantuan yang disampaikan oleh Pak Syahrul dalam kapasitasnya bukan sebagai menteri, dalam kapasitasnya sebagai kader. Yang saya ingat itu ketika musim pandemi, kemudian ada kerja sosial dan Pak Syahrul kemudian berkontribusi dengan paket sembako, kata Ali. Ini tidaklah arif, tidaklah bijak kalau kemudian ini dikategori sebagai uang atau korupsi yang mengalir ke partai, pungkas Ali. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap ada aliran uang korupsi mantan Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo yang mengalir ke Partai Nasdem. Nilainya mencapai miliaran rupiah. Selain itu, sejauh ini ditemukan juga aliran penggunaan uang sebagaimana perintah SYL yang ditujukan untuk kepentingan Partai Nasdem dengan nilai miliaran rupiah dan KPK akan terus mendalami, ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di gedung KPK Jumat 13 Oktober 2023.